wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Patria dengan NIM D1B018025. Nah, saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan orang dewasa tentang beberapa aliran filsafat. Selamat menyaksikan. Di dalam beberapa aliran filsafat adanya aliran filsafat esensialisme, di mana esensialisme ini adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, yang muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Nah, perbedaannya yang utama adalah memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan toleran dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Nah, esensialisme ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih yang mempunyai tata yang jelas, seperti idealisme dan realisme sebagai pendukung esensialisme. Nah, di dalam aliran filsafat esensialisme adanya pandangan dan penerapan di bidang pendidikan. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pandangan esensialisme mengenai belajar, yang kedua itu pandangan esensialisme mengenai kurikulum. Nah, yang pertama, pandangan esensialisme mengenai belajar ini, idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitikberatkan pada individu tersebut. Nah, menurut idealisme, bila seorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami dirinya sendiri, terus bergerak keluar memahami dunia objek. Dengan mengambil landasan pikir, belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya, sebagai substansi spiritual yang jiwanya membina dan menciptakan diri sendiri. Nah, belajar ini adalah menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi dan diteruskan kepada angkatan berikutnya. Dengan demikian, pandangan-pandangan realisme mencerminkan adanya dua jenis, yaitu determinasi mutlak dan determinasi terbatas. Selanjutnya yaitu pandangan esensialisme mengenai kurikulum. Jika beberapa tokoh idealisme memandang bahwa kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat, kemudian kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditujukan kepada hal yang baik, sehingga kegiatan dan keaktifan anak didik tidak terkekang, asalkan sejajar dengan fundament yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke pandangan dan sikap tentang aliran esensialisme. Nah, di mana di sini ada tiga pandangan. Yang pertama itu pandangan secara ontologi, yang kedua itu pandangan secara epistemologi, yang ketiga itu adalah pandangan secara aksiologi. Nah, di mana pandangan secara ontologi, sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada pula. Kemudian pandangan secara epistemologi dari kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Yang ketiga itu pandangan secara aksiologi. Nah, pandangan ontologi dan epistemologi sangat berpengaruh pandangan aksiologi pada aliran ini. Nilai-nilai berasal tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme, sebab esensialisme terbina oleh kedua syarat tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke ciri-ciri aliran esensialisme, di mana menurut William C. Blackley, ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme adalah sebagai berikut. Yang pertama itu minat-minat yang kuat dan tahan lama, sering timbul dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena didorong dari dalam diri siswa.
Nah, yang kedua itu adalah pengawasan dan pengarahan. Yang ketiga yaitu mampu untuk kedisiplinan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Yang keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat tentang pendidikan. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip pendidikan aliran esensialisme. Nah, yang pertama yaitu belajar pada dasar, melibatkan kerja keras dan dapat menimbulkan keseganan dan dapat menekan pentingnya prinsip disiplin. Yang kedua itu inisiatif dalam pendidikan. Yang ketiga itu inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kemudian sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap tuntunan demokrasi yang nyata. Nah, selanjutnya masuk ke aliran filsafat perennialisme. Nah, di mana perennialisme ini merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultur. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Di dalam konsep dasar perennialisme itu ada tiga hakikat. Yang pertama itu hakikat pendidikan, yang kedua itu hakikat guru, dan yang ketiga itu hakikat murid. Selanjutnya masuk ke aliran filsafat progresivisme, di mana filsafat progresivisme adalah aliran filsafat yang lahir di Amerika pada abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak-anak, bukannya memfokuskan pada guru dan bidang muatan. Jadi, pada aliran ini penganut diharuskan untuk maju dan bertindak secara inovatif dan reformatif. Selanjutnya yaitu masuk ke teori filsafat progresivisme, memiliki prinsip, yakni yang pertama, proses pendidikan berawal dan berpikir pada peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik harus aktif, bukan pasif. Dan yang ketiga yaitu guru menjadi pengarah dan fasilitator. Dan yang keempat, sekolah menjadi sekolah yang kooperatif. Dan yang kelima, serta aktivitas belajar lebih fokus pada pemecahan masalah. Jadi dalam aliran filsafat progresivisme lebih menekankan pada kemampuan anak. Untuk mengembangkan kemampuannya haruslah dibantu oleh pengajar untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Dengan begitu, seorang guru seharusnya bisa mengembangkan rasa percaya diri anak dan dapat membangkitkan rasa percaya diri anak, karena percaya diri anak adalah motivasi bagi anak untuk melakukan tantangan bahwa dirinya itu bisa. Berikutnya beralih ke aliran filsafat konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Namun, manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai menurut Suparno 2008. Nah, menurut paham konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang kepada orang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Nah, pengetahuan bukan sesuai yang sudah jadi, tetapi merupakan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Berbicara tentang konstruktivisme, tidak dapat lepas dari peran Piaget
J. Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Selanjutnya, yaitu pengaruh filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Sebenarnya, prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif, dan yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik, dan yang ketiga itu pengajar adalah membantu peserta didik belajar, dan yang keempat, tekanan dalam proses belajar, dan yang kelima itu guru adalah fasilitator. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.